Sedia karena di sini kalau walaupun kita menunjuk dan memang dia menerima karena terpaksa atau karena tidak enak, kan tidak bisa jalan juga dengan baik. Jadi kira-kira untuk sementara itu yang bisa sampaikan mungkin Punya beban sekarang dengan Pak Pendiri. Itu sebenarnya harusnya ada penyampaian dulu. Ada seperti ini. ya Bagaimana ini? dulu Nah, nanti setelah itu baru ambil alih, sampaikan ke manajemen kalau memang belum ada yang bersedia di situ. Tapi ini tiba-tiba saja ambil alih, kemudian langsung mengangkat sendiri wakil ketua sebagai wakilnya. Sementara harusnya kalau ada yang terjadi seperti itu, tidak ada istilah mengangkat wakil dulu. Wakilnya sebagai pejabat sementara. Iya. Tidak ada. Harus sekretaris yang bertanggung jawab penuh. Dan tidak bisa itu. Terkecuali misalnya ada urusan penting lagi, bisa dia serahkan ke wakilnya. Ini kamu pegang ini sebagai penanggung jawab di divisi sosial. Harusnya kan seperti itu. ya. Bukan dia yang mengangkat dirinya sebagai penanggung jawab, kemudian mengangkat juga wakil. Ya. Ini kan tidak masuk ini. Jadi tapi yang paling saya sayangkan itu kenapa Pak Andi tidak menyampaikan ke saya sebenarnya. Gara-gara di situ itu nah muncul pos sekret tuh. Halo, tunggu dulu sedikit. Gara-gara perkataannya Pak Andi di sosial, mau aku bilang memang ya sahib jangan dulu bagaimana dia gitu. Di sana dia nuna pembahas. Ada orang kerja di situ di Nuna Pengambu. Sekalipun misalnya Pak sekretaris juga ada kesalahan di situ, mungkin saya tidak bertanya-tanya kok ada apa ini. Nanti setelah ada pengangkatan dirinya itu, kemudian mengangkat sebagai wakilnya dari divisi sosial, baru saya tahu ada pengunduran diri. Ini kacau begitu. Ini juga Akhirnya itu hari sempat saya komunikasi dengan sebenarnya. Saya bilang kenapa seperti itu? Saya bilang sebenarnya saya sudah pernah sampaikan kepada tapi beliaunya belum bersedia. Tapi saya belum tahu sudah ada pengunduran dirinya nih di divisi sosial. Jadi Pak Rustam bilang, oh begitu. Ini masih ada WA-nya sama saya. Oh begitu. Kenapa berlarut-larut ini kalau masalah divisi sosial ketuanya? Saya bilang Pak Andi sebenarnya kan itu otomatis. Cuma mau diangkat jadi ketua itu dia juga belum bersedia. Nah, itu. Jadi Pak pendiri memaklumi itu. Ternyata sudah ini, makanya saya akhirnya saya memutuskan untuk menelpon langsung Andi. Ternyata bersedia lagi di situ. Bersedia lagi, makanya saya masukkan lagi kembali di manajemen. Saya menunjuk, tetapi penunjukan saya itu masih saya lempar ke tim manajemen. Bagaimana tanggapannya, disetujui apa tidak? Jadi bukan saya menetapkan, saya baru menunjuk ini. Itu kan harusnya memang begitu, ditunjuk. Apakah disetujui atau tidak? Kalau disetujui barulah ditetapkan. Ada rapat di situ pengangkatannya. Nah, jadi sebelum saya serahkan ini tanggapan dari Pak Andi, saya mau berikan dulu semangat juang di 2021. Dan saya sampaikan bahwa kejadian yang ada selama ini kan artinya bisa menjadi pelajaran yang saya berharga sebenarnya kita ini sebagai pelaku organisasi kan, bahwasanya kita ini kalau tidak bisa berbuat semau tidak bisa ego tadi kedepankan, karena bukan diri kita yang dipikirkan, tapi ini pertama bagaimana caranya ini ke depan ini organisasi bisa berjalan, kedua bagaimana ini anggota bisa kompak, selama ini kita bangun dari
ketika kekompakan ini pudar di tengah jalan ceritanya kan pasti ada tidak beres dalam. Nah makanya saya sangat berharap Pak Andi dan mungkin juga tidak akan dia mengundurkan diri kalau tidak ada istilahnya penyebab. Makanya itu kita harus terbuka lah, ini yang seharusnya kita begini. Makanya dibuat itu manajemen dan berapa orang yang di dalam di situ, kita para pengurus ini apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita mau gitu kan. Nah untuk itu ini menjadi pelajaran bukan saya sama Pandi, tapi semua yang ada di manajemen itu tidak bisa kita langsung karena saya tidak suka ini misalnya Pak Ketua atau Pak Wakil Ketua saya keluar, tidak seperti itu. Organisasi itu ya tergantung kita dari pengurus. Kalau kita mau besar, kita mau dilihat orang ya kita harus kompak memang di pengurus. Nah, saya rasa seperti itu Pak Andi. Saya mohon kita berbicara dari hati ke hati lah, jangan ada yang disembunyikan. Siapa tahu ada yang tidak suka, yang kita tidak suka ya sampaikan. Nah itulah kuncinya untuk kita tetap bersatu di organisasi. Karena yang namanya organisasi itu kan ya itu cukup akan. Ya, silahkan Pak Andi, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua, yang saya hormati Pak Wakil Ketua, yang saya hormati Pak Bendara Umum dan Pak Wakil Sekretaris. Sebelumnya saya minta maaf atas kegaduhan yang saya buat di divisi sosial, karena tindakan saya mungkin menjadi besar di manajemen. Itu saya pribadi minta maaf atas kehidupan saya. Pertama yang saya tanggapi anggota yang ada di divisi sosial. Di divisi sosial kenapa sampai ada kata-kata saya dalam tim gagal. Pertama, saya sampaikan bahwa kedua, Pak Ketuanya keluar tanpa sebab dan tanpa alasan yang tepat sampai keluar di situ. Dan jadi kenapa saya bilang Pak Ketua gagal juga di situ? Yang saya kecewakan kok sampai keluar di sosial. Nah, itu jadi pertanyaan sampai sekarang. Dan saya selalu membujuk beliau. Itu pun ada percakapan saya lempar ke manajemen. Nah, ketiga, anggota yang ada dalam itu akan berpikir bahwa penyebab keluarnya Pak Ketua Sosial itu disebabkan karena saya, dan sampai anggota membenci saya. Nah, kenapa sampai saya mengambil tindakan bahwa dengan ini saya menyatakan itu kan jelas di situ mengundurkan diri di divisi sosial, dan saya serahkan sepenuhnya kembali ke divisi ke manajemen untuk memilih ulang siapa yang diamanahkan, siapa yang dipercaya supaya sosial ini bisa berfungsi sebaik mungkin. Karena selama ini kita tahu divisi sosial dan teman-teman lain, karena di sosial tidak bisa berjalan tanpa teman-teman juga di luar sana. Nah, saya foto sedikit. Jadi kira-kira untuk ini malam, nah ini waktu sebenarnya kan kebetulan juga. Apakah masih bersedia atau bagaimana? Karena kalau misalnya tidak bersedia, kalau saya mau ambil keputusan sendiri, ya mungkin teman-teman saya yakin tidak merestui. Karena ini kan hanya dua keputusan sebenarnya yang perlu kita ambil dan dipilih salah satunya. Kalau memang tidak sanggup, kalau saya pribadi, tapi ini saya bicara pribadi dulu ya. Tetapi kalau diiyakan itu akan jadi. Sebagai ketua, kalau begini terus akan gaduh-gaduh terus ini, dengan berat hati, dan saya menyayangkan ini terjadi ya.
harus dinonaktifkan dulu dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, tentu dengan benar dengan ribut. Tapi itu untuk saya serahkan selebihnya ke Pak Wakil, Pak Wasek dengan Pak Muhammad Darus. Jadi barangkali saya minta waktunya beberapa menit, silakan komunikasi. Karena kalau begini terus-terus ini tidak jalan organisasi, jadi terus. Jadi saya duduk di luar dulu. Ya. Tidak usah bisa dengarkan. Ini pembicaraan, kita ambil keputusan saja. Kalau menurut Anda, coba dulu. Ansek gimana? Nggak bisa saya bilang kalau gitu. Kita mau saja yang kalau saya terus terangnya di sosial itu yang seharusnya di situ menjadi ketua karena emang dia karakternya andalanku memang itu di saya Dan saya andalanku dan saya memang dan tadi saya mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak salah memilih beliau Itu jadi wakil di awal. Begini, mohon maaf sebenarnya Pak Benar Umum dan Pak BPP dan jadi itu di saya ndak punya kalau saya pribadi begini. saya deal 100% itu Ji. Kalau saya pribadi begini. Selamat ulang tahun. Betul-betul. Panjang umurnya serta mulia. Ada juga di depanan sih. Ternyata ini rencana pendiri dan Pak Ketua, Pak Wakil dan seluruh teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan rencananya Pak Wakil sukses. Pas saya Pak Wasit ini tunggu-tunggu. Karena itu hari saya ada di Surako dan memang saya Kue begitu, tidak ada kue lain. itu yang saya heran. Kok sampai-sampai di Pak pendiri ini kok kencang sekali bahasanya, ada apa? Tapi di sini saya juga ragu. Kenapa saya ragu? Yang dikirim Pak Wakil di situ. Jadi itu yang begini. Alhamdulillah perang kedua ini. Artinya begini, harapan kita itu semua setelah keluar Pak dari dulu sebenarnya itu kan saya mengatakan bahwa di sosial itu di situ sangat tepat sebenarnya. Ada Pak Bini, ada kita. Tapi setelah keluar Pak Bini otomatis ini wakil yang naik. Jadi ada perang di sini, tetapi memang ada keseriusan sebenarnya di situ. Namun ada yang tidak terkendali. Itu makanya ini yang jadi pelajaran dan sangat berharga ke depan saudara. Bahwa kita ini bukan main mengurus yang namanya organisasi. Ya, di tahun depan. Allah. Selamat. Ay, sehat mi beso. Sehat lah itu, sehat lah. Hampir ditarik kartu. Aduh. Tapi saya terus terang tadi itu memang saya gak ada galau juga di manajemen. Saya juga pusing tonga. Itu telepon yang awal. Makanya setelah dia telepon awal tuh, ayo lancar mah apa berapa gua bilang. Itu saya heran kok tiba-tiba ini apa? Saya bilang ulang tahun itu Pandi. Yang saya heran tadi kok tiba-tiba Pak pendiri ini keras, saya bantah-bantah sampai saya keluar berbahasa buat apa